Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo sendiri terletak di ujung barat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo juga terkenal memiliki banyak kawasan wisata atau objek wisata. Salah satunya yang terkenal adalah objek wisata Sungai Mudal. Saat ini saya dan tim memiliki kesempatan untuk berkunjung dan meliput kawasan objek wisata Sungai Mudal. Oke guys, sekarang kita udah sampai nih di Sungai Mudal. Kita langsung ke tempatnya yuk. Sekarang kita udah nyampe di pintu masuknya. Kita langsung masuk aja ya. Objek Sungai Mudal ini menawarkan pesona sebuah kolam pemandian yang bersumber dari mata air alami. Taman Sungai Mudal menjadi salah satu wisata di Kulon Progo yang selalu menjadi destinasi utama saat liburan tiba. Salah satu alasan utamanya dikarenakan Taman Sungai Mudal mampu menjadi destinasi wisata keluarga yang menyenangkan. Makasih Pak sebelumnya udah memberi kesempatan bagi kami untuk wawancara Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak ini namanya siapa? Nama saya Rudi Hastaryo, panggilan ya selaku pengelola ekowisata Sungai Mudal. Kalau boleh tahu, tempat ini sudah berapa lama menjadi destinasi tempat wisata? Ya, tempat ini sudah sekitar 10 tahun menjadi destinasi wisata berbasis ekowisata atau ekoturisme. Dan apa yang menjadi daya tarik dari tempat wisata ini? Ya, ekowisata itu merupakan perjalanan wisata yang intinya adalah punya unsur edukasi. Di sini ada berbagai macam tanaman langka, yang itu ada sekitar 100 jenis yang kita konservasi. Yang berikutnya adalah kita berbasis tentang pemberdayaan lingkungan. Ini juga harus kita kondisikan secara kontinu, harus berkesinambungan seperti itu. Tanaman langka itu contohnya seperti apa ya Pak kira-kira? Iya, tanaman langka di situ ada namanya Pronojiwo. Pronojiwo itu kalau bahasa Latinnya ada Stercula javanica. Dan ada Dewandaru kalau namanya Enmunio oniflora. Itu juga termasuk tanaman langka yang dikonservasi oleh ekowisata Sungai sebagai edukasi pengunjung yang ada di sekitar sini. Terutama di sini juga ada konsep sekolah sungai. Nah, dari situ kita mengajarkan ke pengunjung bagaimana mengkonsep sekolah sungai sebagai mengedukasi semua yang ada di pengunjung yang ada di pusat Sungai seperti itu. Tadi kan saya juga udah masuk ke sini ya Pak ya, dan banyak banget Ya. karena pengunjung datang. Nah Ya. itu berarti kan kita harus meningkatkan kualitas terus ya untuk ekowisata ini. Itu Ya. gimana caranya ya Pak? Ya, kualitas itu bisa dikondisikan dengan namanya mengevaluasi semua kegiatan. Setiap minggu kita mengadakan evaluasi dengan maksud untuk mencek berapa permasalahan yang ada di pengunjung dan apa yang harus kita tambahi sebagai fasilitas, dalam arti di sini bagaimana kenyamanan dan keamanan pengunjung seperti itu. Ya. Terus kalau boleh tahu ini untuk luasnya ekowisata ini sendiri berapa ya? Ya, luasnya adalah sekitar 10 hektar. Ini menggunakan lahan-lahan pribadi masyarakat untuk kita konsep. Nanti kan lahan pribadi ya, apakah ada sejarah tersendiri itu untuk tempat ini? Ya, kalau dari segi histori cuma Mudal itu awal mula bukanya maksudnya itu memang dari segi histori saya ceritakan seperti ini. Mudal itu berdiri tahun 2015 dengan konsep yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat. Awalnya ini adalah kebersihan bantaran sungai. Kebersihan bantaran sungai, terus punya ide-ide baru yaitu bagaimana mewujudkan dulu namanya Taman Sungai Mudal waktu itu. Terus kita berkonsep menambahi konsep menjadi ekowisata Sungai Mudal. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama untuk memberi nama ekowisata tadi. Jadi sejarahnya adalah kebersihan bantaran sungai punya ide bagaimana mewujudkan ekowisata. Terus apakah ada jadwal sendiri untuk kita bisa datang gitu Pak? Ya, kalau jadwal untuk pengunjung sebenarnya kita tidak punya jadwal khusus, tapi untuk tahun 2023 itu ada jadwal pertunjukan budaya yang mengakomodir semua kegiatan masyarakat. Di sini ada sekitar 6 kelompok seni, tari maupun seni lukis atau yang lainnya kita kondisikan untuk nanti ada jadwal khusus tahun 2023 sebagai kunjungan yang terjadwal. Ya, seperti itu. Terus untuk apakah ada keikutsertaan dalam melestarikan tempat wisata ini dari pengunjungnya atau mungkin pengelola? Ya, kalau ekowisata berarti harus ada sumbangsih dari pengunjung, yaitu bagaimana menjaga kelestarian alam, terutama
ada acuan tidak boleh membawa sampah styrofoam di sini. Semua harus berbasis tentang alam. Nanti membuang sampah juga harus pada tempatnya. Itu kita mengedukasi pengunjung seperti itu. Kalau secara pengelolaan secara full ini masyarakat harus punya tanggung jawab untuk pengelolaan ekowisata Sungai Mudal. Apakah selama ini ada yang melanggar itu atau Selama ini aman-aman saja, nggak terjadi masalah karena kita tadi yang Mbak tanyakan yang pertama tadi kita harus adanya mengevaluasi. Sebelum terjadi masalah pasti kita harus mengadakan namanya evaluasi berkelanjutan. Tidak boleh 1 bulan, seminggu harus kita evaluasi permasalahan tadi. terus kalau boleh tahu harapan Bapak untuk kedepannya tentang ekowisata ini apa ya? Ya harapan saya simpel saja, bagaimana mengembangkan potensi dan tidak mengubah tujuan dari ekowisata Sungai Mudal. Karena acuan kita ada dalam ADART anggaran dasar rumah tangga, yaitu yang kita sepakati. Di situ kita ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan dan tidak kita laksanakan seperti itu. Baik Pak, sepertinya saya rasa itu saja yang Ya. dapat saya tanyakan. Terima kasih atas memberikan waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Permisi Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Reta, Puspita, Dari asalnya dari mana Kak? dari Sleman. Tadi kesini itu kira-kira nempuh waktu berapa lama ya? 1 jam, kurang lebih 1 jam. Berangkat jam berapa itu kalau boleh tahu? Jam 9, ya, 9. Dari mana Kakak tahu tempat wisata ini Sungai Mudal? Dari teman-teman sih, awalnya teman-teman yang ngajak. Terus kita ikut-ikut aja. Di sini ada acara apa ya Kak? Kita liburan karena kemarin liburan nggak bisa liburan, jadi kita liburan ya. Liburannya sekarang. Menurut Kakak daya tarik apa aja yang membuat Kakak untuk tertarik datang ke sini? Sungainya sih yang warnanya biru hijau itu bagus banget untuk kita bareng-bareng datang ke sini. Terus untuk kenyamanannya sendiri di sini gimana dari tarif? Terus jalanannya gimana? Kalau tarifnya sih murah ya. Murah harga pelajar gitu. Terus jalannya naik, tapi di sini enaknya karena kamar mandinya banyak. Ya. Untuk kenyamanannya gimana? Tempat duduknya juga banyak, jadinya nggak perlu rebutan sama pengunjung yang lain. Terus kira-kira dari fasilitas yang ada kayak kamar mandi gitu kebersihannya gimana? Tadi sempat masuk juga kan, ya alhamdulillah kamar mandinya bersih. Gitu. Ya, bersih. Kira-kira apa ada harapan buat tempat wisata ini Kak? Semoga lebih banyak pengunjungnya aja sih, soalnya worth it banget sih. Iya. Banyak. Udah sama aja. Terima kasih ya Kak atas waktunya, maaf mengganggu. Demikian tim saya melaporkan untuk jurnalisme warga. Jadi buat pemirsa yang datang ke Jogja, pastiin untuk berkunjung ke ekowisata Sungai Mudal. Dan jangan lupa untuk mengajak teman, kenalan, keluarga, atau pasangan untuk melihat birunya Sungai Mudal. Sekian, tim saya melaporkan.